Perkenalkan, nama saya Natasha Gisel, NIM 221782183, jurusan Creative Leadership di BINUS at Bandung. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai masalah yang sering dimiliki remaja, yaitu stress dan overthinking. Kita akan memberikan 7 solusi, 7 langkah mudah yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. 7 langkah tersebut diadaptasi dari buku yang berjudul A Handbook for New Stoic oleh Massimo Pigliucci dan Gregory Lopez. Jadi kita akan menerapkan filosofi Stoicism di mana kita tidak memusingkan hal di luar kontrol seperti penilaian orang lain, outcome suatu usaha, atau masa depan. Langkah pertama yaitu kenali apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam kontrolmu. Dalam buku ini disebutkan bahwa hanya ada 3 hal yang kita memiliki kontrol penuh, yaitu judgment our thought can carry, sudut pandang atau cara pikir kita, whether or not we decide to act on our impulse, jadi ketika kita punya dorongan akan sesuatu kita lakukan atau kita tidak lakukan, and the will to avoid and to get, jadi ketika kita dihadapi akan suatu situasi kita hindari atau kita lakukan, kita dapatkan. Langkah kedua yaitu fokus pada hal yang ada dalam kontrolmu. Di sini kita melatih fokus terhadap karakter. Salah satu hal di luar kontrol kita yaitu outcome suatu usaha, suatu situasi. Dan di sini kita bisa tetap happy dan nggak perlu stres terhadap outcome-nya bakal bagus atau enggak, karena kita sudah melakukan hal yang terbaik. Misalnya kayak ujian tes masuk atau ulangan, kalau kamu udah belajar dengan baik, udah mengerjakan dengan baik, hasilnya bakal kayak gimana, itu di luar kontrolmu, jadi don't stress over it. Langkah ketiga yaitu nothing lasts forever, hal baik dan hal buruk. Jadi kita tuh sering kesel hanya karena hal-hal kecil yang berjalan tidak sesuai keinginan kita, padahal we don't have to, kita nggak harus kayak gitu, karena pasti hal tersebut akan berlalu juga. Sebaliknya kita harusnya lebih bersyukur terhadap hal-hal baik dalam hidup kita, karena hal tersebut juga tidak akan ada selamanya. Langkah keempat yaitu kenali dan siap sedia menghadapi berbagai situasi. Jadi kita melatih untuk familiar terhadap human nature, sifat orang yang kayak beda-beda, atau challenge terhadap suatu situasi. Jadi kita mau melatih agar tidak mudah terbawa emosi, karena biasanya kalau kayak kita mudah marah, mudah kayak temperamen, ini tuh cenderung bakal kita sesali. Langkah kelima yaitu rutin journaling untuk membantu refleksi dan meningkatkan diri. Jadi biasanya kita tuh kayak ngeluangin waktu di malam hari sebelum tidur, kita kayak tulisin situasi apa aja yang kita hadapin di hari itu dan bagaimana kita menghadapinya. Ini tuh ngebantu kita buat kayak menilai situasi atau kayak sikap kita terhadap hal tersebut yang masih butuh peningkatan, yang kalau ternyata tuh kita bisa lebih baik lagi. Langkah keenam yaitu jangan mudah berasumsi untuk hal yang belum dikenali. Jadi biasanya kita tuh cenderung ngejudge terhadap situasi atau orang yang baru. Kita langsung kayak, aku gak mau ngelakuin hal ini, atau aku gak mau deket-deket sama orang ini, padahal cuma karena first impressionnya dia kurang bagus. Padahal belum tentu hal tersebut itu kayak yang sesungguhnya, bisa jadi cuma kayak penilaian kita, cara pikir kita. Jadi mendingan kayak kita cobain kenalin dulu, kita cobain situasi tersebut dulu, baru kita bisa menilai secara keseluruhan. Langkah ketujuh atau langkah terakhir yaitu fokus on the present. Jadi masa saat ini adalah satu-satunya masa yang kita punya kontrol penuh. Jangan sesali masa lalu atau jangan pusingin masa depan. Mendingan kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada di waktu ini untuk meningkatkan diri kita sendiri. Dan itu dia 7 langkah mudah yang bisa kita terapkan untuk mengurangi stres atau overthinking. Nanti kalian bisa kayak nggak stres dan nggak overthinking. Mendingan ikutin tadi yang hal-hal di buku tadi biar kita bisa lebih enjoy our life. Thank you. Bye.